Apa kabar? Saya harap kita selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Oh iya, selamat bergabung ya di video pembelajaran saya bersama dengan saya, Ibu Poppy Sitanggang. Untuk video kali ini yang akan kita bahas dari mata pelajaran yaitu, dan dengan topik yang akan kita bahas yaitu, dan berikut untuk penjelasannya. Silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Kerajinan berbasis media campuran. Manusia membutuhkan peralatan untuk mendukung aktivitas hidup sehari-hari seperti memasak, menulis, membuat baju, mengendarai sepeda, dan lain sebagainya. Pada saat ini, manusia telah mengembangkan produk kerajinan dengan melakukan strategi untuk mengubah suatu produk. Strategi perubahan bentuk tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan kerajinan berbasis media campuran. Apa itu kerajinan berbasis media campuran? Berikut untuk penjelasannya. Silakan disimak ya. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Pada saat ini, kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Beberapa alasan pengrajin membuat kerajinan berbasis media campuran sebagai berikut. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran. Seperti yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan yang digunakan terdiri atas berbagai jenis. Tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dapat dua, tiga, atau lebih. Semua tergantung pada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu, bahan dapat terdiri atas bahan homogen atau heterogen. Misalnya, bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Yang keempat adalah, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Yang terakhir, yaitu yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Dalam membuat kerajinan berbasis media campuran dengan penciptaan bentuk baru diperlukan pembuatan rancangan yang tepat. Rancangan yang dibuat harus mempertimbangkan bentuk yang diinginkan pada produk kerajinan yang akan dibuat. Dalam membuat rancangan produk, kita dapat menyederhanakan bentuk kerajinan yang telah ada sebelumnya dengan cara mengurangi bentuknya jika dirasa berlebihan atau menambahkan jika dirasa kurang menarik. Berikut prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan penyederhanaan bentuk dengan cara menambah atau mengurangi, yaitu yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas, sebagai produk fungsionalkah atau produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestige. Yang ketiga adalah bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Yang terakhir yaitu yang kelima, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Di bumi, Indonesia terhampar luas ragam bebatuan yang berkilau dan beraneka warna. Turis mancanegara kagum dengan warna-warni bebatuan Indonesia. Daerah Martapura, Kalimantan merupakan penghasilan batu warna yang dinilai sangat unik. Banyak daerah di Indonesia menjadi bebatuan warna sebagai produk kerajinan, antara lain sebagai aksesoris perlengkap busana, penghias benda, serta penghias eksterior dan interior. 2. Logam. Keterampilan atau kerajinan dari bahan buatan yang termasuk dalam kategori logam banyak macamnya seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan ataupun Jawa. Bahan alam logam banyak dibuat sebagai penghias atau aksesoris, kemudian berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya. Seperti gelas, teko, wajan atau nampan, wadah, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. 3. Plastik.
permasalahan sampah plastik hingga sekarang tidak pernah usai. Sampah plastik menjadi masalah serius sebab sampah ini dipakai hanya jangka waktu yang sebentar, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai oleh tanah dengan jangka waktu mencapai hingga 450 tahun. Sampah plastik seperti bungkus kopi instan, deterjen, makanan ringan, dan botol plastik sebenarnya masih bisa digunakan untuk hal-hal lain. Dari sampah plastik, sampah tersebut masih dapat diolah menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual. Yang keempat adalah kayu. Kayu adalah salah satu bahan yang sering digunakan untuk membuat produk kerajinan tangan. Produk yang bisa dibuat juga bervariasi, mulai dari yang besar seperti perabotan rumah atau ukiran untuk hiasan ruang, sampai yang kecil dan yang sangat unik seperti bingkai kacamata dan lain sebagainya. Yang kelima adalah keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri sehingga keramik yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Umumnya, senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umumnya dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karenanya, sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video